Oke guys, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, ibu sekalian dan teman-teman sekalian ya. Jadi untuk hari ini mungkin gue bakal bahas sedikit topik yang sebenarnya topiknya agak udah ketinggalan zaman ya, tapi mungkin masih tetap relevan ya buat kita untuk hari ini guys. Jadi topik yang bakal gue bawain hari ini adalah topik panas tentang emas, di mana emas saat ini harganya sudah sampai 1,7 juta, dan beberapa minggu lalu pernah sampai tembus 2 juta ya emas antam. Jadi di sini emak-emak berkerumun depan mall ya, bukannya mau belanja, bukannya mau kejar flash sale, ternyata buat beli emas. Itu kejadian langka itu emak-emak beli emas ya guys, jarang ya, kan biasanya beli baju ya, shopping. Jadi di sini gua bakal kasih sedikit penjelasan sih kenapa sih emas itu bisa sampai harganya 2 juta ya. Jadi di sini gua bakal kasih 3 faktor utama ya. Oke, jadi kita masuk aja ke 3 faktor utama kenapa harga emas bisa sampai tembus di harga 2 juta guys. Sebenarnya topiknya ya, kalau kita membahas soal makroekonomi sebenarnya cuma ada 3 faktor yang menentukan kenapa harga emas bisa naik. Dimana seperti yang kita tahu bahwa emas itu adalah safe haven, di mana ketika terjadi krisis orang belinya emas ya. Emas menyimpan daya jual ya. Emas menyimpan nilai uang kalian ya, makanya kalau tidak tiap kali krisis harganya tinggi ya. Dan ini kejadian lagi, walaupun ini sebenarnya bukan krisis ya, tapi harganya naik lagi. Jadi sebenarnya ada 3 faktor utama di mana ini harganya bisa sampai 2 juta guys. Jadi kita rangkum dulu ya. Jadi faktor pertama adalah perang dagang, di mana perang dagang antara Amerika dan Cina, dan Amerika versus pribadi ya. Yang kedua adalah perang senjata ya, seperti ya di Gaza dan di Ukraina sana. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi global ya, di mana itu disebabkan oleh 2 hal yang tadi, ditambah faktor-faktor lainnya, terutama faktor inflasi yang tinggi dan juga ketidakpastian ekonomi ya, dan terutama dari dalam negeri kita sendiri ya guys. Ini mungkin kita bahas satu-satu ya guys, dari perang dagang ya. Dimana perang dagang ini ya mungkin gua nggak bakal jelasin soal perang dagangnya. Jadi singkat itu, perang dagangnya menggunakan tarif resiprokal ya, tarif balasan terhadap defisit perdagangan ya, antara negara Amerika dengan negara tersebut ya. Jadi semakin tinggi tarif yang diberikan oleh negaranya kepada Amerika, maka tarif timbal baliknya, tarif resiprokalnya Amerika ke negara tersebut akan makin tinggi ya. Dan itu lagi-lagi akan menyebabkan inflasi ya, daya beli menurun, inflasi makin tinggi ya, dan makin susah istilahnya kalau mau jual barang ya, bisa terjadi pengangguran di mana-mana ya. Dan yang kedua adalah perang senjata di Ukraina dan Gaza, dimana kita tahu perang itu butuh minyak, dan sekarang minyak jadi sumber penting ya. Makanya minyak itu bisa digoreng sampai minyak semakin langka, dan harganya juga bisa digoreng jadi sangat-sangat tinggi. Jadi ini juga salah satu upaya dari Presiden Amerika Serikat untuk menurunkan inflasi melalui penurunan dari harga minyak. Dan gue gak bakal jelasin lebih banyak karena ini berhubungan dengan makroekonomi. Dan yang ketiga adalah kita membahas soal ketidakpastian ekonomi, terutama dari negara kita, di mana banyak kasus korupsi, di mana kebijakan dari presiden kita tidak menentu, di mana istilahnya dana masih tidak jelas dialirkan kemana, apalagi dana utara ya, itu masih belum benar-benar transparan ya. Dan itu menyebabkan ketidakpastian ekonomi ya. Demo di mana-mana, orang tidak percaya ya, investor asing, atau rakyat sendiri tidak percaya pada presiden, apalagi orang asing ya, pasti investor kabur, menyebabkan daya beli dari rupiah itu menurun, dan terjadilah lagi inflasi dan menyebabkan kembali harganya naik. Walaupun ini bukan krisis, tapi ini sebenarnya lebih kombinasi dari ketiga faktor tersebut ya. Di sini gue gak bakal jelasin lebih banyak ya. Jadi sebagai penutup adalah, mungkin gue bisa jadi penutup adalah, mungkin yang harus kalian pertimbangkan adalah soal berinvestasi, di mana
investasi itu sesuatu yang penting agar istilahnya duit yang kalian miliki itu tidak terus-menerus oleh inflasi ya, jadi daya belinya tetap sama. Dan salah satunya adalah dengan beli emas, beli saham dan sebagainya. Jadi mungkin pesan yang bisa mungkin yang bisa dijadikan bahan pertimbangan adalah kalau bukan hari ini, kapan lagi Anda berinvestasi ya. Jadi lebih baik Anda terlambat berinvestasi sekarang daripada Anda tidak berinvestasi sama sekali dan membiarkan duit Anda tergerus. Oke, jadi sekian dulu buat kesempatan kali ini ya. Terima kasih.